sementara pekerjaan di desa tak sanggup menopang kebutuhan. Itulah hari ketika aku memutuskan merantau ke Surabaya, kota besar yang katanya penuh kesempatan, tapi juga penuh ujian bagi hati yang lemah. Ketika pertama kali menapakkan kaki di Terminal Bungu Rasih, rasa gugup menyerang seperti gelombang. Bangunan tinggi, suara kendaraan yang tak pernah berhenti, dan orang-orang yang berjalan cepat membuatku merasa seperti butiran pasir di tengah badai. Namun, aku bertekad. Aku harus berhasil. Demi keluargaku. Demi masa depanku sendiri. Sebelum kita lanjut kisahnya, alangkah baiknya dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita seru lainnya setiap hari. Aku akhirnya bekerja di sebuah warung makan kecil di daerah Wonokromo. Gajinya tak besar, tetapi cukup untuk bertahan hidup. Hari-hariku sederhana. Bangun sebelum subuh, menyiapkan bahan masakan, melayani pelanggan, lalu pulang malam dalam kondisi lelah. Namun, di balik kesibukan itu, ada satu hal yang paling membuatku gelisah. Setiap kali pulang malam, aku selalu melewati gang sempit yang dikenal warga sebagai Gang Angker. Mereka bilang, banyak orang melihat penampakan di sana. Namun demi menghemat ongkos, aku tak punya pilihan selain melewati gang itu setiap hari. Awalnya, aku menganggap itu hanya cerita untuk menakut-nakuti pendatang baru seperti aku. Tapi suatu malam, semuanya berubah. Malam itu hujan rintik turun pelan. Aku berjalan cepat sambil memeluk tas karena udara terasa dingin masuk sampai tulang. Lampu gang padam, menyisakan cahaya remang dari rumah-rumah warga. Tiba-tiba, bulu kuduku berdiri. Ada aroma melati sangat kuat. Terlalu kuat untuk wangi bunga biasa. Langkahku terhenti. Di ujung gang, tepat di bawah pohon mangga tua, kulihat sosok perempuan berambut panjang menjuntai sampai pinggang. Bajunya putih kusam, kepalanya tertunduk. Dan yang paling membuatku tak bisa bergerak adalah suaranya. Ia tertawa pelan. Tawa yang menggema, menggigilkan tulang. Leni. Aku terkejut. Ia memanggil namaku. Tubuhku gemetar hebat. Aku ingin berlari, tetapi kakiku seperti menancap di tanah. Dalam detik itu, aku merasa seluruh dunia mengecil. Nafasku sesak. Dan pada saat itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang menjadi awal dari perubahan hidupku selamanya. Ketika aku membuka mata, sosok perempuan berambut panjang itu sudah tidak ada. Hanya aroma melati yang tersisa, samar, seperti hembusan angin yang cepat berlalu. Aku berlari keluar dari gang itu tanpa menoleh. Napasku tersengal, tangan gemetar hebat. Sesampainya di kos, aku langsung mengunci pintu dan tersungkur di lantai. Air mataku mengalir begitu saja. Malu, takut, dan bingung bercampur menjadi satu. Keesokan harinya, wajahku pucat saat bekerja. Teman sesama karyawan, Mbak Raras, melihat keganjilan itu. Ia perempuan ramah, sedikit lebih tua dariku, yang sudah bertahun-tahun bekerja dan tinggal di Surabaya. Ketika jam istirahat tiba, ia mendekat dan bertanya dengan lembut. Len, kamu kenapa? Dari tadi kelihatan kayak orang ketakutan. Aku menghela napas panjang. Mbak, aku lihat sesuatu semalam. Di gang belakang. Sosok perempuan. Suaraku bergetar mengingat tawa itu. Mbak Raras terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia menatapku dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan. Kamu bukan orang pertama yang pernah ngalamin itu. Banyak pendatang baru di sini melihat hal yang sama. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagiku. Bukan hanya karena gang itu sering menampakkan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri, tetapi juga karena perasaanku sendiri mulai goyah. Rasa putus asa perlahan tumbuh, seperti akar liar yang menembus tanah tanpa permisi. Penghasilan di warung tidak cukup. Aku memejamkan mata kuat-kuat. Napasku tersengal. Godaan itu terasa begitu nyata. Tiba-tiba terdengar suara keras dari kejauhan. Leni. Aku tersentak. Itu suara Ustadz Gofur, guru mengaji tetangga kos yang sering lewat malam hari karena mengajar di musola kecil ujung gang.
Ketika aku membuka mata, sosok itu lenyap. Gang kembali sunyi. Aroma melati hilang seketika, digantikan hawa malam yang pengap. Ustadz Ghafur menghampiri dengan langkah cepat. Astagfirullah. Kamu kenapa? Dari jauh saya lihat kamu seperti orang berdiri melamun di tengah gang. Aku tersenyum getir. Saya takut, Ustadz. Ia menatapku dalam-dalam. Seolah ia bisa melihat apa yang sedang membebani hatiku. Leni, kalau hati sedang lemah, makhluk seperti itu akan mudah mendekat. Mereka suka pada manusia yang putus asa. Mereka menawarkan solusi cepat, tapi mematikan. Kamu harus jaga dirimu. Jangan beri mereka celah. Dadaku bergetar. Tapi hidup saya berat, Ustadz. Justru itu, jawabnya lembut. Semakin berat cobaan, semakin dekat pertolongan Allah. Jangan pernah kau ambil jalan yang menjerumuskan. Aku menunduk. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Malam itu, di gang yang remang, aku merasa seperti baru saja ditarik kembali dari jurang. Ustadz Ghafur mengantarku sampai ke depan pintu kos. Sebelum pergi, ia berkata, besok malam ikut saya ke musola. Kita baca wirid dan minta perlindungan. Kamu tidak sendiri, Leni. Allah menuntunmu. Kata-kata itu menembus dada seperti cahaya kecil di tengah kegelapan. Malam itu aku menangis lama. Bukan karena takut pada makhluk gaib, tetapi karena aku baru sadar, hatiku sendirilah yang hampir kalah. Dan jika aku tidak waspada, hidupku bisa hancur oleh godaan yang tampak manis di luar, tapi busuk di dalam. Itu adalah peringatan. Peringatan yang membuatku berpikir ulang tentang arah hidupku. Namun, gangguan itu ternyata tidak berhenti di situ. Dan ujian terbesarku justru belum dimulai. Malam berikutnya, aku memenuhi ajakan Ustadz Ghafur untuk datang ke musola kecil di ujung gang. Musola itu sederhana, berdinding kayu, dengan lampu yang remang tetapi hangat. Saat aku melangkah masuk, rasanya seperti memasuki tempat yang jauh dari hiruk-pikuk dunia. Suasana tenang itu membuat dadaku terasa lebih lapang. Ustadz Ghafur memberikan sehelai sajadah dan duduk di sampingku. Ia tidak banyak bicara, hanya memintaku mengikuti wirid dan doa perlindungan. Suaranya lembut dan teratur, membuat pikiranku perlahan tenang. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, hatiku terasa lumayan lega. Namun begitu aku pulang malam itu, gang kembali terasa berbeda. Aroma melati muncul, namun tidak sekuat biasa. Seperti ada makhluk yang mengintai dari kejauhan. Bukan mendekat, tetapi belum rela pergi. Aku belum selesai denganmu, Leni. Bisikan itu muncul sekilas di kepalaku. Aku menutup telinga, meskipun aku tahu suara itu tidak datang dari luar. Itu datang dari dalam hati yang pernah goyah. Sesampainya di kamar kos, aku memejamkan mata dan berusaha tidur. Namun mimpi buruk datang menyerang. Aku melihat sosok perempuan berjubah putih itu berdiri di depan cermin kamar. Ia tersenyum, wajahnya gelap tanpa detail, hanya sorot mata hitam yang memaksa. Ia menunjuk ke arahku. Kau bisa punya apapun yang kau mau, kecantikan, uang, kekuatan, cukup terima aku. Aku tersentak bangun, napas terengah. Keringat dingin membasahi tubuh. Jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Udara kamar tiba-tiba dingin. Lampu berkedip-kedip. Dalam ketakutan itu, aku tiba-tiba mendengar langkah kaki di luar pintu kamar. Pelan, berirama, seperti sesuatu berjalan mendekat. Keesokan paginya, aku menceritakan semuanya kepada Ustadz Ghafur. Ia mengangguk dengan wajah serius. Makhluk itu semakin mendekat karena kamu pernah hampir menyerah. Semakin kamu lemah, semakin dia kuat. Apa saya bisa benar-benar lepas, Ustadz? Tanyaku lirih. Tentu bisa. Tapi kamu harus berubah. Kamu tidak boleh membiarkan keputusasaan menguasai hidupmu. Kamu harus kembali kepada Allah dengan sepenuh hati. Sore itu,
Ia memberikan selembar kertas berisi beberapa doa dan ayat untuk diamalkan pagi dan malam. Ini bukan jimat. Ini pengingat. Pembenteng diri. Yang melindungimu adalah Allah. Bukan tulisan ini. Aku mengangguk. Ada harapan kecil tumbuh di hatiku. Hari demi hari aku mulai berubah. Aku rutin sholat tepat waktu. Aku membaca doa pagi dan petang. Aku berusaha lebih ikhlas dalam menghadapi hidup yang berat. Dan perlahan, sesuatu terjadi. Gang yang biasanya terasa menakutkan menjadi terasa lebih normal. Aroma melati semakin jarang muncul. Suara-suara itu menghilang. Mimpi buruk berhenti. Seakan makhluk itu kehilangan cengkeraman atas diriku. Dan dari hatiku sendiri. Hari itu berjalan biasa saja di warung. Pelanggan tidak terlalu ramai, tetapi cukup untuk membuatku sibuk.